thank you for joining us to hear the word of God with the topic the purpose of life. Topik firman Tuhan bagi kita hari ini adalah tujuan kita hidup. Saudara, kita hidup di akhir zaman. Dan firman Tuhan mengatakan hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, hari-hari penuh krisis. Terjadi banyak gempa di mana-mana. Semua bangsa bangkit dengan kekuatan perang. Dan saudaraku, terancam dengan krisis global. Itu Tuhan sudah katakan. Mari kita baca sebentar. Yefanya 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Cepat sekali di situ. Di luar yang Anda duga. Di luar yang saudara dan saya duga. Itu sebabnya kita harus punya persiapan. Ini adalah panggilan terakhir bagi gereja. Dia berkata, Tuhan bilang, sampaikan hambaku. Tuhan sedang berteriak, last call. Panggilan terakhir bagi gereja untuk bangun. Bangkit. Yang suam, yang dingin, yang rata-rata air, bangkit, bangun. Sebab Tuhan Yesus akan segera datang. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, firman hari-hari ini adalah semua firman peringatan. Untuk kita bangun, untuk kita menggunakan pakaian pesta, untuk kita membersihkan diri kita dari segala ketelanjangan. Itu semua berbicara tentang habits, kebiasaan dosa, menganggap halal, saudaraku, dosa, kebiasaan-kebiasaan yang rusak di hadapan Tuhan. Maka mari kita kembali to the purpose of life, tujuan kita hidup. Ya, untuk apa tujuan kita diciptakan? Jadi sekarang menjadi orang-orang yang manis, hidung-hidung mancung, ya, rambut yang ikal, cantik-cantik, ganteng-ganteng, bapak-bapak yang keren. Untuk apa saya ada seperti saat ini? Apa sebenarnya sasaran saya ini bergereja? Mari kita lihat saudara, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sama-sama kita membaca. 1, 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Ada yang harus kita lakukan. Ada pekerjaan baik yang disiapkan Allah. Ini berbeda dengan yang disiapkan perusahaan. Tolong, anak-anak tuh jangan pikir yang penting bergereja Senin sampai Sabtu fokus saja kepada perusahaan. Jualan yang jualan. Itu satu sisi. Tapi tunggu. Ada satu panggilan kekal melekat dengan diri saudara masing-masing. Dia mau Anda dan saya hidup di dalamnya. Katakan amin. Maka di hari-hari terakhir ketika ada orang dengan segala banyak alasan berkata, aku dulu sibuk, aku gak sempat, Tuhan bilang, ikat orang ini, campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itulah hari perhitungan, hari setiap orang mempertanggungjawabkan hidupnya. Tapi sekarang kita masih ada waktu. Oke, Tuhan memanggil kita menjadi penyembah yang sejati. Yohanes 4:23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yes. Jadi Yesus sampai cinta dan tatanya di surga. Kita tidak tahu berapa triliun malaikat terus-menerus menyembah Dia. Dia diagungkan, Dia disembah sujud, Dia dimuliakan. Tapi dari mendapatkan saudara, Dia turun tahta. Dia tinggalkan surga mulia. Dia takkan nasibmu. Dia melihatmu, Dia melihatku. Dia tahu tanpa Dia yang mati menggantikanmu,
engkau dan saya pasti mati. Tidak ada tujuan hidup, tidak ada jalan keluar. Neraka sudah pasti. Lalu dia merendahkan diri, melupakan kealahannya, dan turun sebagai manusia hina, lebih hina dari semua manusia. Siapapun yang hina di tengah-tengah kita, tidak ada yang lahir di kandang binatang. Tapi dia ambil semua kehinaan kita. Dia tanggung itu semua. Dia terima itu semua. I never know how much it costs to see my sin over the... Artinya, aku tidak akan pernah bisa mengetahui yang sesungguh-sungguhnya berapa dalam harga yang dibayar Tuhan untukku. Untuk apa? Dia bilang dalam Yohanes 4 tadi, ini kulakukan supaya aku mendapatkan penyembah-penyembah sejati. Jadi saudara yang sudah diselamatkannya, pekerjaan baik nomor satu yang terpenting yang harus kau lakukan tiap hari. Ketika kau bangun, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dunia Tuhan itu di dunia roh. Ya, mengikut Tuhan, melayani, bernyanyi. Kalau dengan otak kita terlalu dangkal. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan tiap-tiap hari, kita harus menyembah Dia dengan batin, hati, inner man, dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu artinya sesuai dengan petunjuk firman. Makanya Tuhan berikan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Haleluya, tepuk tangan buat Roh Kudus. Haleluya. Amin. Roh Kudus di dalam worship dia yang paling sempurna, nggak ada salah. Iya. Bahkan dia berikan bahasa di luar kemampuan kita. Itu dahsyat, men. Yes. Very, very amazing. Pastor Yonggi Cho berkata, engkau tidak akan pernah bisa bersekutu dengan benar kepada Tuhan hanya menggunakan bahasa manusia. Tuhan itu ribuan bahkan ratusan ribu kali lipat dari bahasa manusia. Yes. Maka Tuhan bilang, penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Clap your hand. Jadi Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Ketika saudara berada di dimensi roh, wow, itu luar biasa. Tidak agamawi, tidak kebiasaan. Absolutely. Yes. Mazmur 103 itu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yes, it's more than enough. More than enough. Ingat saja kebaikan Tuhan. Engkau bisa menjadi anak Tuhan, tak pernah bisa kau balas dengan apapun. Engkau saja bisa diselamatkan. Halo everybody. Takkan pernah bisa kau balas dengan cara apapun, kecuali hanya air mata, tanda sukacita, bila aku melihat apa yang kau buat di dalam hidup. Amin. Terima kasih. Hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidup. Coba saudara ingat, kalaulah Yesus tidak menyelamatkan engkau, kita tidak pernah tahu kita sekarang belum tentu ada. Bisa saja sudah lama tabrakan, bisa saja sudah lama kena cancer dan mati. Kalau saja Tuhan tidak menyelamatkan, mengapa kau ada hari ini? Karena engkau berada dalam keselamatan. Yesus yang termahal, tidak ada yang bisa menggantikan ini. Oh, saudara-saudaraku, jangan gantikan Yesus. Yesus, lepaskan dirimu dari setiap kesenanganmu, kebiasaanmu. Hidup untuk Tuhan Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup
setia. Jangan tinggalkan dia. Jangan cuek kepada dia. Yang lain bisa mengecewakanmu, tapi dia ada di setiap situasi dan musim hidupmu. Jangan lupakan kebaikannya. Amin, amin. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. It's me. Tidak ada hal baik mulai dari kau bisa bernapas, kau bisa jalan kaki, kau bisa beraktivitas, kau dapat pekerjaan, kau bisa menerima pertolongan, kau bisa menjalani hari lepas hari, kau ada hari ini. Semua yang baik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Setiap yang baik yang kau miliki, katakan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Jangan seperti 9 orang kusta yang tidak tahu berterima kasih. 10 orang kusta disembuhkan, hanya 1 yang kembali tahu berterima kasih. Saudara tahu dari firman tentang talenta, 5 talenta dikerjakan, 2 talenta dikerjakan, 1 talenta banyak alasan. Kau kan keras. Kok kau paksa pula aku harus mengerjakan panggilan? Itu mengganggu kesenanganku, pilihan hidupku. Kalau kita tidak berfungsi seperti itu tujuan Tuhan panggil kita, Tuhan bilang kita hamba yang jahat dan malas. Tapi kita semua di sini mau hamba yang baik dan rajin. Amen. Mau saudara menjadi hamba yang Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan rajin. Haleluya. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu yang telah disediakan oleh Bapa bagimu. Terimalah upahmu. Karena ketika aku lemah, kau datang menolong aku. Ketika aku telanjang, kau kasih aku baju. Ketika aku lapar, kau kasih aku makan. Berarti orang ini melakukan pekerjaan baru yang telah disediakan oleh Allah sebelumnya. Kemudian kita baca lagi Yesaya 43 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kuciptakan untuk kemuliaanku. Amin. Saudara ada untuk kemuliaan Tuhan. Saudara ada untuk kemuliaan Tuhan. Clap your hands. Kalau saudara fokus untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan fokus memberkati saudara. Tuhan tidak tanggung-tanggung memberkati saudara. Alkitab berkata Yesus datang untuk memberi hidup dengan kelimpahan. Tidak alang-alang kalau Tuhan memberkati. Yes. Saudara punya beban berat. Ambil satu najar kepada Tuhan. Aku kembali kepada panggilan. Bagaikan membalikkan tangan. Gampangnya bagi Tuhan memulihkan hidup, memulihkan ekonomi, memulihkan keadaanmu, menyembuhkan penyakitmu. Ya, jadi kita bukan datang hanya bergereja. Lebih dari itu, apa yang bisa melakukan kecuali hidup melayani Dia? Menjadi pengurus yang setia dari talenta-talenta yang Tuhan berikan. Menjadi misionaris memberita kebenaran, menceritakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Tuhan mau semua dunia mendengar keselamatan dari Dia. Maka sibuk untuk itu. Jangan sibuk menghitung-hitung masalahmu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus yang pilih saudara. Apa yang tidak dihitung menurut dunia ini, dipilih Tuhan untuk kemuliaan. Betul saudara. Kalau mau soal kemuliaan jabatan, bukan kita yang terpilih, betul? Ya. Yang terpilih Bobi Nasution. Tapi terpujilah Tuhan, Dia pilih kita. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Amin. bagi kerajaan sorga. Amin. Jangan mandul. Setuju? Are you ready? Yes. Sadar, engkau adalah saksi Kristus. Haleluya. Engkau adalah terang dan terang. Yes, luar biasa saudara. Jadi, amin. Mari kita bangun.